Selamat petang, Selamat Mbak. petang, Pak Lestari. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Ulza ya. Pak Ulza, Anda melihat urgensi serangan operasi Rising Lion yang diklaim Israel bertujuan melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Apakah ini menurut Anda murni pertahanan diri atau agenda geopolitik yang sebenarnya yang lebih besar? Ya, terima kasih Mbak Lestari. Jadi, kalau kita berbicara tentang Israel, kita sama-sama tahu lah bagaimana propaganda yang dibuat oleh Israel ini. Hmm. Tapi memang yang perlu kita lihat adalah bagaimana langkah ke depannya yang dilakukan oleh Iran dari respon yang dilakukan oleh Israel itu. Termasuk juga respon yang dilakukan oleh Amerika yang memberikan tenggang waktu yang besok ya sudah mulai ada kesepakatan atau tidak. Dalam konteks media yang kita lihat saat ini gitu ya, bagaimana respon dari media baik itu internasional, baik dan juga media nasional yang ada di Indonesia ini merespon terlalu jauh tentang perang Iran dan Israel ini sehingga adanya narasi yang membuat kita agak kebingungan sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Karena semakin sering kita melihat narasi-narasi yang dibangun tentang ketakutan dan juga narasi-narasi yang dibangun tentang perang yang menakutkan ini tentu akan mengganggu stabilitas negara walaupun memang secara data ya itu akan mengganggu stabilitasnya. Tapi kalau bicara tentang narasi, bicara tentang media, ada yang jauh lebih kita lihat di situ gitu ya. Jadi bagaimana respon yang harus kita tanggapi itu. Oke. Yang Ya. lain sisi yang perlu saya tambahkan adalah kita melihat deadline yang sedang dibuat oleh Trump ini ya. Dan Iran sepertinya menutup diri dan juga terlihat dari negara sahabat dari Amerika ini, Prancis juga sudah menutup diri. Ya, saya melihat ini akan menjadi semakin panjang dan tidak ada titik temunya. Begitu Mbak Lestari. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa kalau kesimpulannya perang narasi media atau melalui slogan-slogan ini tujuannya kan memang untuk panik moral ya, kepanikan moral pada siapapun yang membaca atau melihat slogan-slogan itu. Ini artinya perang narasi yang sedang mereka serukan dari kedua kubu ini berhasil. Ya, kalau kita lihat ini berhasil, sangat berhasil bahkan. Tapi justru Iran jauh lebih berhasil dalam mengelola propaganda yang dilakukan. Coba kita lihat ya data-data yang sudah ada saat ini. Perang ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, bahkan Ya. sudah mendekati 36 hari lah ya. Dan Amerika itu sudah lebih dari 13.500 sortir udara yang masuk ke Iran. Dan ini sama kayak seperti mereka invasi Irak di tahun 2003. Dan ini tidak terbaca dengan baik. Dan ini mengganggu dan propaganda ini terjadi dengan sangat simultan. Jadi Amerika terlihat kalang kabut, begitu juga dengan Israel dan Iran dengan santainya mengatakan ya kami siap dengan kondisi apapun. Jadi saya merasa ini perlu diperhatikan juga oleh media-media begitu Mbak Lestari. Baik, saya ke Mas Hussein. Mas Hussein tadi kalau Pak Ulza bilang Iran lebih berhasil dalam mengelola propaganda. Ini dari media, dari slogan yang saling berseru gitu. Anda sepakat? Ya sangat sepakat, karena kalau kita melihat Iran ini mempersiapkan eskalasi hari ini bukan setahun 2 tahun ini ya, tapi sejak 1979, sudah 40 tahun lebih ya mereka mempersiapkan konfrontasi antara mereka dengan Amerika. Nah, makanya kita melihat tidak hanya dalam kinetic war ya, tapi juga dalam psychological war, kemudian juga dalam cyber war-nya juga. Jadi perang intelijennya juga Iran sudah matang, sudah siap. Perang psikologis juga Iran sudah lebih siap. Kemudian juga perang apalagi drone misalnya kan, bagaimana saat ini drone Iran benar-benar membuat gila kalau bahasanya kita ya, membuat gila pertahanan Amerika dan Israel. Jelas kalau kita melihat dari hasil beberapa atau 2 bulan terakhir ini, Iran jauh unggul di atas Amerika, dan juga ditambah lagi indikasi lain yaitu narasi Donald Trump yang setiap hari itu mengancam. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari segi psikologi ini menunjukkan orang yang sudah frustasi kan, bisa mengancam. Tapi di sisi lain kehancuran di pihak mereka pun tidak bisa terhindarkan. Bahkan pilotnya juga terjatuh setelah ditembak ya, banyak sekali kerugian secara ekonomi, secara militer. Sebetulnya ancaman-ancaman Donald Trump ini yang mungkin dia berpikir ingin menunjukkan bahwa Amerika masih mampu, tapi ini malah membuka tabir selebar-lebarnya bahwa Amerika sedang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kalah
telak melawan Iran seperti itu. Frustasi, terjepit, apakah ini Anda melihat bahwa akan segera berakhir? Sudah ada tanda-tanda perang akan segera berakhir dan diakhiri oleh Amerika Serikat? Ini ada 3 skenario sebetulnya kalau kita bicara tentang ujung dari perang ini ya. Satu, kesepakatan gencatan senjata, ceasefire, yang ini sangat sulit sekali untuk bisa diterima karena permintaan atau persyaratan yang diajukan oleh Iran ini sangat luar biasa. Ya tidak main-main gitu kan. Misalnya penghentian serangan ke Libanon dan ke Gaza, kemudian juga Selat Hormuz itu benar-benar diakui secara internasional di bawah otoritas Iran, kemudian juga dilepaskan embargo dan berbagai persyaratan sulit lainnya. Maka untuk skenario pertama ceasefire ini kayaknya sulit. Kemudian skenario kedua ini akan berlangsung lama tapi dalam bentuk perang ekonomi. Oke, akan ada serangan saling netralisasi ya, saling menetralisir tokoh sama lain. Tapi intensitasnya nggak akan seperti hari ini. Atau perang yang ketiga ini akan habis-habisan, tapi tidak dalam waktu lama, dalam waktu mungkin beberapa minggu ke depan. Ya, tapi mereka akan habis-habisan sehingga akan dimediasi berhenti dengan adanya mediator-mediator asing dan turunnya eskalasi. Saya ingin bergeser sedikit ya Mas Hussein. Anda sebagai saksi mata di lapangan selama bertahun-tahun di Gaza begitu. Bagaimana perang terbuka antara Israel dan Iran ini akan berdampak langsung terhadap narasi perjuangan rakyat Palestina? Kita sedikit bergeser. Apakah Anda melihat isu Palestina kini semakin terpinggirkan oleh konflik regional ini? Nah, pertanyaan ini sebetulnya relate dengan pertanyaan pertama terkait apa sih motif dari serangan Amerika dan Israel ke Iran. Bukan semata-mata motif ekonomi, bukan semata-mata motif nuklir, tapi motif utama yang saya perhatikan dan saya ikuti selama hampir 2 dekade terakhir. Motif utamanya adalah karena Iran ini sangat konsisten dalam mendukung perjuangan warga Gaza. Dan Gaza bagi Israel ini adalah duri dalam kerongkongan mereka, dalam tenggorokan mereka. Di mana kita tahu Israel ini berusaha untuk menguasai seluas-luasnya wilayah Timur Tengah kan, dari Nil sampai Efrat, dan mereka tidak mampu karena ada Gaza, dan Gaza terus bertahan karena ada Iran. Maka mereka menyerang Iran itu dalam rangka menghentikan suplai bantuan militer ekonomi ke Gaza. Nah, kalau kita melihat kelemahan yang terjadi hari ini, pelemahan yang terjadi di Israel, kemudian Amerika, ini sangat berdampak sekali pada masa depan Gaza. Narasi yang juga terbangun di tengah masyarakat juga sangat berdampak kepada Gaza. Dan Iran pintar sekali dalam bermain catur geopolitik hari ini. Dia menjadikan momen hari ini momen perang besar karena dia tahu narasi dunia saat ini sedang mengutuk Amerika dan Israel. Jadi kalaupun Israel dan Amerika punya misalnya strategi yang paling jenius, paling canggih untuk memenangkan perang narasi, waktunya nggak akan bisa dilakukan hari-hari ini. Karena sejak terjadinya genosida Israel terhadap Gaza, dunia sadar dan dunia terbuka bahwa selama ini yang digunakan oleh Amerika dan Barat adalah propaganda yang berusaha memake up citra mereka dengan berbagai kebohongan-kebohongan yang akhirnya semua terbongkar dalam perang panjang baik antara Gaza maupun dengan Iran selama 3 tahun terakhir ini. Ada yang ingin Anda tambahkan Pak Ulza, apakah isu Palestina kini terpinggirkan oleh konflik regional saat ini? Hampir sama dengan Mas Hussein ya. Isu Palestina ini kelihatannya memang terpinggirkan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam sisi sistem global, isu kemanusiaan dan isu ekonomi yang itu berjalan dalam 2 jalur yang berbeda. Ketika terjadi gangguan besar pada energi dan perdagangan, perhatian global biasanya akan bergeser kepada stabilitas sistem yang sedang dibangun begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang isu Palestina tadi, tetap penting secara moral dan politik. Tapi dalam fase eskalasi seperti yang terjadi sekarang, itu perhatian dunia sedikit didorong dengan kepentingan ekonomi global. Sedikit terpinggirkan, tapi secara sistem Palestina tidak bisa ditinggalkan dalam konteks perang ini. Media seperti Fox News, ini media-media mainstream ya, kemudian Jerusalem Post begitu, sering menampilkan Iran sebagai agresor, sementara Israel sebagai pihak yang defensif. Pak Ulza, sejauh mana Anda melihat narasi tersebut berhasil menggalang dukungan publik Amerika Serikat dalam hal ini? Sudah banyak long march, sudah banyak demo, knocking di Amerika Serikat. Apakah narasi tersebut dapat menggalang dukungan publik Amerika untuk membiayai bantuan militer?
Sejauh ini dari narasi-narasi yang dibangun oleh media-media mainstream, baik itu dari Amerika, dari Israel, dan Eropa begitu ya, tidak terlalu mempengaruhi perkembangan yang terjadi khususnya di Amerika. Karena saat ini itu adalah eranya media sosial, kemudian juga eranya digital, semua bisa diakses dengan cepat. Dan juga publik ataupun rakyat itu cenderung lebih cepat mencari informasi dibandingkan bukan tentang media yang sedang diberitakan ataupun sesuatu kejadian yang sedang diberitakan, tapi lebih kepada ya mereka mencari tahu sendiri. Dan itu terbukti dampaknya itu tidak terlalu signifikan dari propaganda media yang dilakukan. Demo besar-besaran di Amerika, bahkan juga Presiden Prancis gitu ya, melihat ini juga menjadi kewalahan, Ya. dan juga negara-negara lain, termasuk saat ini kita lihat negara-negara Timur Tengah juga sudah mulai kewalahan, Qatar, Kuwait dan seterusnya. Mereka butuh sesuatu yang kita harus segera mediasi, seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi. Jadi ini belum berhasil dilakukan karena era yang sudah berbeda dibandingkan dengan zaman dulu, begitu. Ya, ya, ya. Ada laporan tentang aksi warga Iran yang justru menolak serangan Amerika Serikat Israel meskipun mereka merasa punya ketidakpuasan terhadap ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Mengapa suara-suara rakyat sipil itu kemudian jarang muncul dalam narasi media arus utama di barat utamanya, Pak Ulza? Narasi-narasi yang dikembangkan itu tentu kan dilihat dari sejauh mana orang melihat atau tren yang sudah muncul saat ini. Mungkin media melihat dari apa yang dilakukan oleh rakyat-rakyat Iran misalnya terkait dengan kondisi saat ini, itu tidak terlalu mempengaruhi apa yang dilakukan oleh mereka. Bahkan cenderung terpinggirkan. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, pemberitaan yang dibuat oleh media mainstream itu sekarang cenderung dikalahkan oleh situasi terkini yang dilaporkan secara langsung, baik itu TikTok, dari X gitu ya, dan juga dari Twitter dan seterusnya. Ini mempengaruhi pola komunikasi yang saat ini sudah benar-benar berubah, yang perlu diperhatikan begitu. Oke.